Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Habib Ja'far Al-Musawa, yang kami hormati jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Fa insyaallah tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya, yaitu tentang taubat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawa, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, itu kita buka kajian petang kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai detik ini Allah telah menjaga keimanan kita, masih menjaga keislaman kita, sehingga sampai sekarang alhamdulillah kita masih menjadi seorang muslim, seorang mukmin insyaallah. Mudah-mudahan nikmat yang agung ini dapat kita jaga, kita pertahankan hingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang taubat, di mana taubat itu artinya kembali kepada Allah. Kemarin juga saya bacakan bahwa yang namanya taubat itu at-taubah hiya ar-ruju'u mimma kana madhmuman fis syar'i ila ma kana mahmudun fis syar'i. Jadi yang namanya taubat itu kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela di dalam syariat menuju kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji di dalam syariat.
Jadi patokan kita ini adalah syariat. Ada yang mengatakan bahwa kebaikan itu relatif. Keburukan itu juga relatif, tergantung siapa yang mengatakan. Ada yang mengatakan bahwa oh ini nih baik menurut masyarakat setempat. Tapi dalam patokan kita adalah kebaikan indas syar'i. Jadi kebaikan yang menurut syariat. Apabila syariat mengatakan itu baik, sekalipun seluruh dunia mengatakan, sekalipun seluruh dunia mengatakan ini tidak baik, maka kebaikan menurut syar'i adalah tetap baik. Dan sebaliknya, apabila syariat sudah mengatakan ini tidak baik, walaupun seluruh dunia mengatakan baik, maka itu tetap tidak baik. Kenapa demikian? Karena sebagaimana Rasulullah SAW banyak sekali memprediksi keadaan di zaman yang akan datang. Saya pernah sampaikan, ketika Rasulullah SAW menyampaikan badiru bil a'mali sholihat fasatakunu fitanun kakito'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi pernah mengatakan bahwa bersegeralah kamu untuk berbuat yang baik-baik. Ayo cepat dalam berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Karena nanti akan datang satu zaman, di mana zaman itu Nabi menggambarkan kakito'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Kalau sudah malam gelap gulita itu berarti orang sudah tidak bisa membedakan. Dan tidak mustahil orang salah memilih, bahkan tidak mustahil pula pilihan yang salah itu diyakini benar. Karena sudah tidak melihat. Nah, pada satu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang contoh-contoh bagaimana keadaan yang sudah gelap gulita, kayak apa, atau contohnya itu seperti apa. Nabi mengatakan bahwa nanti pada satu zaman ada orang yang kebaikan itu diduga tidak baik. Jadi sesuatu yang baik itu diduga tidak baik, sesuatu yang tidak baik diduga baik. Ya. Zaman sekarang ini, misalnya ini, ada orang yang melamar kerja, ya. Melamar kerja itu sekarang kalau tidak main koneksi itu kan susah. Ya. Ada orang menduga ini kayaknya kalau nggak main koneksi nggak bisa ini. Jadi masih menduga ini apa istilahnya ditolerir lah. Ya nggak apa-apa, memang sudah zamannya seperti ini, mungkin nggak apa-apa. Atau bahkan mengatakan insya Allah nggak apa-apa. Gitu ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sekarang mulai terbukti. Jadi ada orang yang kebaikan diduga tidak baik, yang tidak baik diduga baik.
Ini kan berarti sudah mulai. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah mungkin masih ada keadaan yang lebih parah dari itu? Nabi mengatakan, ada. Nanti pada satu zaman, orang yang semula menduga itu sudah berubah menjadi meyakini. Jadi kalau yang pertama itu kebaikan diduga sudah tidak relevan, ya. Sekarang bahwa kebaikan itu memang sudah tidak baik. Wis ora usum, ora jamani. Yang tidak baik itu dikatakan baik. Sekarang mungkin sudah ada, ya, ada orang berbuat jujur, berbuat benar, lalu digoblok-gobloke karo koncone, oh bodoh kowe iki. Ada enggak seperti itu? Ya sing bener iki mbok jiko, wong kowe bodoh, rezekine ngarep moto kok mbok nengke. Wah gitu. Nah, aku tak jiko, wis pokoknya dikoplok-koplok kayak gitulah. Ya. Sesuatu yang tidak baik diyakini itu baik. Bahkan sesuatu yang baik diyakini tidak baik. Itu sekarang sudah ada orang yang seperti disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang baik malah dikatakan oh, tidak baik, bodoh gue. Tapi kalau ada orang yang berbuat tidak baik, itu malah dipuji-puji. Wah, aku ndelok iki salut kok. Kowe nek golek duit wis wah, wis lep tenan, pinter kowe caramu kowe. Ngapusi wong ngene malah dipuji. Padahal itu jelas melanggar syariat. Ya. Orang itu masih bertanya lagi, apakah masih ada keadaan yang lebih parah dari itu? Maka Nabi mengatakan, kalau yang tadi 1-2 orang, sekarang banyak orang. Nanti banyak orang-orang yang menduga kebaikan itu sudah tidak baik, yang tidak baik itu menjadi baik. Jadi banyak orang, jadi beramai-ramai. Kalau ada istilah korupsi berjamaah, ya, ada istilah korupsi berjamaah. Karena mereka itu beramai-ramai, ya, menghalalkan sesuatu yang tidak halal, gitu. Ya kita kalau nggak begini, nggak jalan ini. Ya kita kayaknya harus begini. Sikap kita, jadi masih menduga. Kayaknya enggak apa-apa ini. Nanti pada saatnya lagi akan terjadi bahwa semua manusia mengatakan yang baik itu tidak baik dan yang tidak baik itu baik. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Misalnya kita hidup di zaman pada saat orang-orang semua mengatakan kebaikan tidak baik, kita tetap berpendirian bahwa patokan saya adalah menurut syariat. Meskipun orang mengatakan, "Oh, ini sudah ketinggalan zaman. Wah, kowe iki wis ketinggalan." Saya tetap berpegang karena patokan kebaikan menurut saya adalah indah syar'i, menurut syariat. Ya. Jadi yang namanya taubat itu ar-ruju' mimma kana madmuman fi syar'i, ya, mimma kana madmumun fi syar'i ila ma kana mahmudud fi syar'i.
Yang namanya taubat itu orang kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela menurut syariat. Ya, menurut syariat. Memang kata syariat, semua perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu tercela. Semua, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Karena hukum itu dibuat itu atas itikat baik. Ya, hukum itu dibuat atas itikat baik. Ada orang kalau mencuri potong tangannya supaya jangan mencuri, maksudnya begitu. Karena kalau tidak ada hukuman, maka manusia seenaknya. Ya. Hukum melarang berzina. Karena kalau berzina itu dibiarkan, terus bagaimana? Jadi kayak binatang. Ya. Orang punya anak, terus ini anaknya siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Nanti kalau nikah bagaimana? Hak warisnya bagaimana? Maka agama itu melindungi. Makanya kalau ada orang berbuat zina, itu tercela. Enggak ada ceritanya orang digerobyok terus kok disoting terus bangga gini, enggak ada. Pasti dia malu karena itu tercela. Ya. Nah, taubat itu kembali dari perbuatan yang tercela menurut syariat menuju perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut syariat. Sekarang kita coba perhatikan mana ada perbuatan yang menurut syariat itu baik terus itu tercela. Enggak ada. Ya. Itu kemarin saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, taubat itu dalam pengetahuannya, pengertiannya bahwa segala dosa, segala bentuk kemaksiatan itu kedua-duanya muhlikatun, kedua-duanya merusak, menjadikan rusak. Mub'idatun, dan menjauhkan, ya, minallah wa minal jannah, menjauhkan dari rahmat Allah dan menjauhkan dari surga. Ini disampaikan supaya kita ini apabila mau melakukan pelanggaran ini berpikir panjang. Ya, supaya berpikir panjang. Karena sesuatu yang dosa, sesuatu kemaksiatan, maksiat itu artinya menentang. Ya, menentang. Sudah dikatakan jangan begini, malah begini, itu berarti menentang. Maksiat. Dosa, perbuatan dosa dan maksiat itu bisa merusak. Ya, karena tadi itu orang kalau sudah melanggar, misalnya mencuri, dia akan rusak. Orang mencuri itu, ya, dulu saya pernah, ya, ada jamaah saya yang bercerita kepada saya. Dulu itu dia profesinya tuh copet. Copet di bis-bis luar kota. Ya, copet. Ya, yang dicopet itu siapa enggak urusan. Mungkin karena dapat hidayah. Ya. Satu ketika ada orang mbah-mbah sudah tua. Ya copet, dia ambil uangnya. Dia tidak tahu dia ahli copet itu ora kroso nek nyolong wis walusi ra karuan ya. Mbah-mbah ini diambil uangnya.
Nah, setelah dia mau cari turun, kebetulan mbah itu ikut turun. Nah, mungkin karena hidayah, dia berpikir, lah yo, ki mbah-mbah iki dia berangkat bawa keranjang, mungkin isinya pisang atau bayam, jual-jual gitu. Dia pulang habis ya uangnya. Dia mikir lah yo, wong tua koyo ngono kok tak kerjani, koyo opo rasane. Seandainya dia tidak ingat seperti itu, lalu bisa nggak kita bayangkan mbah-mbah ini sampai di rumah itu rasanya kayak apa? Ya, kalau dia mungkin orang kaya, ya mungkin masih banyak uang-uang yang dia gunakan. Kalau dia hanya uangnya itu, dia mikir, ya Allah, wong tua kok tak kerjani. Dia turun, didatangi itu mbah itu. Dijak omong, ya itu ternyata memang ya uang tadi itu nanti digunakan untuk kolaan hari esoknya itu. Dikembalikan uangnya. Yun sewu mbah, artone jenengan mau tiba teng bis. Dia nggak ngerti nek ini copet. Gitu. Lah kalau copet-copet yang tidak bertobat itu bagaimana? Ada sifat kejem. Ya. Oh nyopet kan ora ndelok-ndelok. Mbok wong wedok, mbok wong lanang, cah cilik, tuwa, pokoke. Jadi muhlikat. Sifat-sifat orang-orang yang berbuat maksiat itu ada merusak jiwa. Apalagi judi. Judi ini 10 orang yang menang 1, 2. Sing kalah. Ya, apa ono nek judi terus wah aku kalah. Oh ki duwite bojoku tak nggo. Ya wis nyo ki kei apa ngono. Enggak ada seperti itu. Entek yo karepmu. Bojomu ngamuk yo karepmu. Ada sifat-sifat kejem. Makanya menurut syariat itu madmun, itu tercela, rendah, begitu. Nah itu bisa merusak. Dan yang kedua menjauhkan, ya, menjauhkan dari rahmat Allah. Mub'idatun minallah, yaitu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak disadari, orang yang melakukan kemaksiatan pasti Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka berarti orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, sudah ridhonya Allah tidak ada, rahmatnya Allah tidak ada. Nah terus meh apa? Orang hidup, orang Islam ini kan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah menyediakan surga. Dan barang siapa yang menentang Allah, maka Allah menyediakan neraka. Nah kita ini urip iki kanggo apa? Ya, buat apa kita hidup? Kalau tidak mencari ridho Allah, rahmat Allah, dan surganya Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti itu menjauhkan dari rahmat dan ridho Allah, dan juga menjauhkan dari surganya Allah. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, kalau orang dalam kehidupannya tidak taat kepada Allah, maka berarti dia menjauhkan dari surganya Allah. Nah, buat apa kalau sudah seperti itu? Maka supaya kita ini berpikir 2 kali apabila kita melakukan sesuatu yang itu melanggar dari syariat, ya.
menjauhkan dari Allah dan juga menjauhkan dari surganya Allah. Kemudian perbuatan-perbuatan yang melanggar itu dicontohkan bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Allah mencontohkan akibat dari perbuatan yang melanggar syariat. Begitu. Bahwa saya pernah sampaikan, apabila seorang Rasul itu melanggar, maka langsung diperingatkan, diberi sanksi. Ya, jadi beda dengan kita. Kalau kita ini masih ditunggu taubatnya, sampai nanti kata Nabi, selama nyawamu belum sampai di tenggorokan, maka taubatmu akan diterima oleh Allah. Jadi nyawa itu jalannya dari kaki naik ke atas. Misalnya sampai di perut, misalnya kok bisa bertaubat, astaghfirullahaladzim, maka diterima taubatnya. Itu saking sayangnya Allah kepada hambanya. Tapi tidak bagi para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu begitu salah dikontan, ya, begitu salah langsung diperingatkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika melakukan kekhilafan, ya, meskipun khilafnya Nabi itu kalau kita lihat kronologisnya itu maklum, ya, maklumnya itu misalnya saya pernah cerita Nabi pernah mengharamkan madu. Pada saat itu istri-istri Nabi itu sedang bisik-bisik gitu ya. Karena salah satu istri Nabi itu menyediakan madu. Itu jadi masalah pada istri yang lain. Mereka mengatakan, ya pantas saja kalau Nabi itu senang di sana karena ada madu. Gitu. Nabi senang di sana karena dijamu madu. Nabi mendengar, Masya Allah, mosok gara-gara madu saya jadi tidak adil. Karena mereka menganggap Nabi itu lebih condong ke sana karena ada madunya. Kok karena madu? Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang saya mengharamkan minum madu. Gitu. Maksudnya Nabi itu supaya clear. Ini kan maklum toh. Ya, kalau kita dituduh misalnya, kamu ini ya demi Allah, wis aku tak haram ke ora bakal, misalnya begitu. Ya, kamu pergi ke sana tuh misalnya, terus saya mengatakan tak haram ke saya ke sana, jelas kan gitu. Nah, ketika Nabi mengharamkan madu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi dikontan kalau Nabi salah. Nah, kalau kita ini salah bolak-balik, Allah masih membiarkan, masih ditunggu tobat kita nanti dia pada saat diambil ruhnya, begitu ya. Nah, termasuk Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu begitu berbuat kekhilafan, memakan buah yang dilarang, maka seketika pakaian-pakaian itu semuanya copot. Semuanya copot, kedua-duanya ini. Yang tersisa hanya mahkota,
Ya, mahkota itu ada dua. Ada yang melingkar di sini, apa namanya ini? Di dahi ini ya. Ada yang di sini. Jadi pakaiannya lepas, tinggal ini. Kemudian malaikat Jibril datang untuk mencopot, melepas ini. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat ada aparat, apakah itu TNI ataupun dari Polri yang melanggar, ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya, lalu dicopot dari kedinasan, gitu ya. Itu kan dihadapkan ke hakim, diputuskan, lalu bajunya dicopot, pangkatnya dilepas, topinya diambil, kan begitu. Dan itu dilihat oleh seluruh yang hadir. Betapa rendahnya atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, gitu. Nah, jadi kita mesti berpikir panjang. Kalau misalnya di dunia ini kita bahasanya lolos, ora konangan, jangan dikira nanti di akhirat kita juga lolos. Di sana pasti kita akan tertangkap kameranya Allah Subhanahu wa taala yang super canggih daripada kamera-kamera yang ada di dunia ini. Ya, jadi itulah sekilas gambaran dari taubat supaya kita ini lebih berhati-hati. Ya. Saya kira cukup. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin dari para pendengar, monggo Bang Harun, silakan. Baik. Terima kasih kepada Habib Ja'far atas menyampaikan kajiannya. Alhamdulillah Habib, ini ada 4 pertanyaan Habib. Buat. Sebelum itu kami kembalikan kepada para jamaah dan juga para santri, ada yang ingin ditanyakan dari jamaah, monggo. Ada yang ingin bertanya? Belum ada ya? Dari santri? Oke, Kausar? Oke. Siapa? Kausar siapa? Kausar siapa? Ini Kausar. Oh, jenengmu Kausar. Wah, Masya Allah. Gus Kausar. Baik Bib, ini pertanyaan dari pendengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, ada pertanyaan dari hamba Allah di sini. Bagaimana jika kita sudah bertaubat tapi melakukan dosa yang sama? Kemudian pertanyaan kedua dari Setiawati. Apakah ada perbedaan antara taubat yang diterima Allah dengan hanya taubat yang bersifat ritualistik atau sebagai bentuk pelarian dari konsekuensi duniawi, tetapi ini sama-sama taubat? Itu seperti apa? Dan bagaimana hubungan taubat dan keadilan ilahi? Apakah setelah taubat akan dijauhkan dari api neraka? Oke. Yang kedua dari Sisil, apakah taubat dapat mengubah nasib seseorang? Seperti halnya contoh dari yang tidak punya apa-apa menjadi mempunyai suatu, atau lebih ke aspek akhirat dan hubungan dengan Allah semata. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi taubat itu kan tentunya dilihat dari itikat keinginan seseorang. Ditanyakan bagaimana kalau ada orang bertaubat lalu melakukan lagi. Ya. Saya pikir manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya salah dan khilaf. Ya. Taubat itu kan bermacam-macam.
tobat omongan kotor, tobat mencuri, tobat mabuk dan sebagainya. Ya. Jadi orang bisa dilihat itikat baik dan tidaknya itu. Saya pernah mencontohkan, orang tobat itu kan dimulai dari penyesalan, kapok. Nah, kalau kemarin saya contohkan itu, kapoknya itu kalau dicontohkan, kita lewat di satu gang, terus dikejar anjing, yang gede anjing apa itu? Herder, ya, herder sing kepalanya besar gitu, ya. Kira-kira takut nggak kita? Takut ya. Besoknya kita kapok nggak kalau mau lewat situ lagi? Nah, taubat itu harusnya begitu. Orang bertaubat, misalnya kena razia nonton sabung ayam. Ayam diadu, kita nonton, digerebek, kita melok kecatil. Ya. Setelah ditanya-tanya ternyata kita dilepaskan karena kita hanya lewat. Ning kapok ndak? Orang kita nggak pernah urusan dengan polisi, tiba-tiba dimasukkan di tahanan. Besok ada sabung ayam lagi, mau deket nggak kira-kira? Deket, weh, orang toh. Lah harusnya seperti itu. Jadi kalau ada orang sudah bertaubat, kemudian melakukan lagi, lah melakukan laginya itu bagaimana? Apakah dia artinya tidak kapok, mendekat, atau dia sudah menjauh tapi dilalah namanya salah lagi? Itu nanti hitungannya Allah. Tapi selama dia sudah melakukan hal yang tidak baik lalu bertaubat dengan tulus, maka insya Allah akan diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak tulus, ya Allah Maha tahu, gitu ya. Kemudian apakah ada tanda-tanda orang kalau bertobat itu diterima apa tidak? Ya itu tadi. Orang tobatnya diterima apa tidak itu terlihat dari bagaimana sikap dia. Ada orang ngomong, aku kapok, aku ora gelem totoan meneh misalnya. Lah kok kumpul karo wong totoan meneh? Iki berarti ngapusi kowe. Jadi yang namanya tobat beneran itu adalah orang yang sudah wis carane wis amit-amit jabang bayi wis ojo ketemu aku nyedak ning kono kae. Nah, itu adalah orang yang memang tobatnya tobatan nasuha. Nah, itu pertanda orang yang tobatnya diterima. Tapi nek wong bar tobat nyelelek ngene oh, ya itu wallahu alam. Ya, jadi tobatnya itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah tobat itu bisa mempengaruhi? Ya saya kira bisa. Orang kalau melakukan maksiat itu kan auranya gelap. Ya, auranya gelap. Saya ngelihat ini kan padang kabeh gitu. Walaupun Kausar itu ndak putih kulitnya. Orang koyok Gus Kausar ya. Kan mirip Gus Kausar ya. Ngefan Gus Kausar ya. Tapi auranya cerah begitu. Jadi orang yang ahli ibadah itu auranya cerah. Orang yang ahli maksiat itu auranya gelap. Dulu ini bukan sombong, bukan itu ya. Ini cerita. Dulu waktu saya masih remaja dan saya ngaji maksudnya. Pokoknya cek api-api lah zaman biyen cek. Nah, saya dengan rombongan dari Kojan ya, almarhum Umar Arofah, keluarganya ada Khalid, ada Muhammad, itu semua rombongan di situ.
pergi ke daerah Jawa Timur. Ya. Masuk di sana, ternyata ada, memang kita datang ke tempatnya orang yang soleh, orang yang baik. Terus ada salah satu orang juga, ada dari orang Bekok gitulah. Tahu-tahu tuh orangnya gini, kau tuh si tuding-tuding terus. Terus nengok saya, lah ini kayak ini gitu. Padahal kita orang ngerti semeneng, lah ini kayak ini, Padang begitu. Dulu ya aku ya gosong, tapi kok artinya aura itu kan beda. Orang yang ahli maksiat dengan ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ibadah itu kalau wajahnya cerah, gini dodol jualan, itu kan wong seneng. Ya, wajahnya wah ini wajah bukan penipu gitu. Jadi bisa merubah seperti itu. Orang kalau ahli maksiat itu auranya jelek, orang kalau ngobrol dengan orang ahli maksiat, wis rasanya orang enak. Ya, karena gelap. Ahli maksiat ini ngomong sidik kan ra enak. Begitu. Nah, mungkin bisa merubah perilakunya jadi baik, kemudian mungkin ekonominya akan jadi baik. Nah, ini wong nek misalnya saya punya perusahaan, kemudian Bang Harun nganggur, tak tawani, saya perlu cari orang yang baik. Ya, wis kerja durung, wis nggonku wae, akan gitu. Nek Korea ngene iki misalnya, wah iki ira iso apa iki, ya, iki Kausar tak tarik engko kerja ning nggonku turu malah bangkrut aku. Akan ngono. Artinya tuh seperti itu, kurang lebihnya, ya. Itu. Ayo, masih ada lagi? Baik, dari jemaah ada yang bertanya? 10. Oke, masih 4 menit. 4 menit. Dari santri, ayo Gus Kausar. Masih. Kapokmu kapan? Ayo. Oke. Kok dada iki. Kok dada. Nah kok toh. Ayo yang lainnya ada enggak? Enggak ada. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Oke, lagi dari ibu-ibu belum ada ya? Oke. Ayo dari santri, Kausar. Kapokmu kapan Kausar? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.